Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi elastisitas. Sebelum itu, perlu diketahui beberapa contoh penerapan elastisitas di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketapel, permainan per, timbangan, spring bed, kemudian ada lift, dan masih banyak lagi. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. Kemudian, besaran-besaran apa saja yang berhubungan dengan elastisitas? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Mari kita bahas tentang materi elastisitas. Jika sebuah per ditekan, dia akan menjadi pendek dan kembali ke bentuk semula. Benda seperti ini disebut benda elastis. Kemudian, jika benda seperti plastisin ditekan, dia akan memiliki bentuk tetap dan tidak kembali ke bentuk semula. Benda seperti ini disebut benda plastis. Dalam mempelajari elastisitas benda padat, kita mengenal tegangan dan regangan. Kita mulai dengan tegangan. Misalkan, balok ditarik dengan gaya di kedua ujungnya. Benda ini dikatakan mengalami tegangan. Jika ditinjau bagian dalam benda tersebut, gaya tarik ini akan tersebar rata pada luas penampang benda. Oleh karena itu, tegangan didefinisikan sebagai perbandingan gaya dengan luas penampang. Secara matematis, tegangan sama dengan F per A. Kemudian regangan. Regangan adalah perubahan ukuran benda yang mengalami tegangan. Misal sebuah per ditarik kemudian mengalami pertambahan panjang. Panjang mula-mula per disebut L0. Panjang setelahnya disebut L. Untuk pertambahan panjang benda sama dengan L minus L0. Regangan didefinisikan sebagai perbandingan pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Persamaannya dapat ditulis E sama dengan delta L per L0. Selanjutnya adalah modulus elastisitas. Menurut Hooke, perbandingan tegangan dengan regangan yang dialami suatu benda disebut modulus elastisitas atau modulus Young. Secara matematis, dapat dituliskan dengan E sama dengan tegangan per regangan, sama dengan F per A per delta L per L0 sama dengan F kali L per A kali delta L. Gaya pemulih pada benda elastis yang masih dalam batas elastis dapat ditulis F sama dengan K kali delta L. K adalah tetapan bekas dengan satuan Newton per meter. Oleh karena itu, hubungan tetapan bekas dengan modulus Young dapat ditulis dengan K sama dengan E kali A per L. Kemudian kita ke contoh soal. Sebuah kawat logam dengan jari-jari 2 mm, panjang mula-mula 50 cm, diberi beban 10 kg dan mengalami pertambahan panjang sebesar 0,42 mm. Tentukan tegangan, regangan, dan modulus elastisitasnya. Untuk tegangan sama dengan F per A dengan F sama dengan M kali G dan A adalah setengah PR kuadrat karena luas penampangnya ada lingkaran. Kemudian kita masukkan. Hasilnya adalah 1,59 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat untuk satuan tegangan. Kemudian regangan adalah E sama dengan delta L per L0. Kita masukkan. Jangan lupa diubah dulu ke satuan SI ya. Hasilnya adalah 8,4 kali 10 pangkat min 4. Untuk modulus elastisnya adalah tegangan per regangan. Kita masukkan. Hasilnya adalah 1,89 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya batas elastis. Sifat elastisitas benda memiliki batas sampai pada suatu besar gaya tertentu. Apabila gaya yang diberikan lebih kecil daripada batas elastisitas,
benda akan kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Akan tetapi, apabila gaya yang diberikan lebih besar daripada batas elastisitas benda, benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Benda secara permanen berubah bentuk. Bisa kita lihat pada grafik berikut ini yang menunjukkan variasi tegangan terhadap regangan dari suatu benda elastis yang diberi gaya tarik hingga benda tersebut patah. Benda bersifat elastis dari O ke B yang disebut deformasi elastis. Pada deformasi elastis tersebut, terdapat grafik lurus O ke A, sehingga berlaku hukum Hooke. Titik A disebut batas hukum Hooke, titik B adalah batas elastis. Apabila tegangan dihilangkan pada deformasi plastis atau daerah D, benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Titik C adalah titik tekuk. Di atas titik ini, benda akan mengalami pertambahan panjang yang besar hanya dengan sedikit tambahan gaya. Tegangan paling besar dapat diberikan pada benda sebelum patah yang disebut dengan tegangan maksimum. Tegangan maksimum berada di titik E yang disebut titik patah. Selanjutnya adalah hukum Hooke. Robert Hooke menyatakan apabila bekas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisnya, pada bekas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Secara matematis, hukum Hooke dirumuskan S sama dengan minus K delta X. S sama dengan gaya pemulih, K adalah tetapan bekas, delta X adalah pertambahan panjang. Tanda negatif pada hukum Hooke bermakna bahwa gaya pemulih pada bekas selalu berlawanan dengan arah simpangan bekas. Kita ke contoh soal. Jika sebuah beban 5 kg digantung pada sebuah bekas dengan panjang awal 20 cm dan mengalami perubahan panjang 24 cm, tentukan K. Pertama-tama kita cari delta X-nya. 24 cm dikurangi 20 cm dirubah menjadi meter, jadi 0,04 meter. Kemudian kita cari F dengan menggunakan rumus M kali G. Untuk M-nya adalah 5 kg dan gaya gravitasinya adalah 10. Jadi 50 Newton. Kita masukkan ke rumus. Jadi K adalah 1250 Newton per meter. Selanjutnya adalah energi potensial elastis. Pada olahraga panahan, anak panah akan melesat jauh saat tali ditarik secara maksimal untuk memberikan tegangan pada busur. Jika tali hanya ditarik sedikit, anak panah terlontar dalam jarak dekat. Hal ini berarti energi potensial elastisitas bergantung pada pertambahan panjang material elastisitas yang secara tidak langsung berhubungan dengan gaya yang diberikan pada benda elastis. Adapun persamaan energi potensial elastis adalah sebagai berikut. EP sama dengan setengah F delta X atau EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Seperti hambatan listrik, bekas dapat disusun secara seri dan paralel dan memberikan efek yang berbeda. Susunan seri. Jika dua bekas yang disusun secara seri diberi gaya F, bekas tersebut akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta X1 dan delta X2. Kemudian delta X totalnya atau pertambahan panjang totalnya adalah delta X1 plus delta X2. Menurut hukum Hooke, delta X sama dengan F per K. Jadi, delta X total sama dengan F per K1 plus F per K2. Jika kedua ruas dibagi dengan F, maka delta X total per F sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2. Delta X total per F sama dengan 1 per K total. Jadi, 1 per K total sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2. Nah, untuk susunan seri, K totalnya adalah 1 per K1 plus 1 per K2 plus 1 per K3 plus 1 per K4 dan seterusnya.
Untuk susunan paralel, jika susunan tersebut ditarik dengan gaya F, maka pada masing-masing pegas bekerja gaya F1 dan F2. Pertambahan panjangnya adalah sama, maka delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Untuk F totalnya atau gaya totalnya adalah F1 plus F2, maka K1 kali delta X plus K2 kali delta X. F totalnya adalah delta X kali K1 plus K2. Kita teruskan. Maka K totalnya adalah K1 plus K2. Nah, untuk susunan paralel, maka K total sama dengan K1 plus K2 plus K3 dan seterusnya. Kita ke contoh soal. Susunan pegas disusun sebagai berikut. Berapa K totalnya? Kita cari dulu. Karena K1, K2 adalah paralel, maka K paralel sama dengan K1 plus K2. Kita masukkan. Jadi, K paralel adalah 1300 Newton per meter. Susunan pegas tersebut menjadi seri, maka K totalnya adalah 1 per K total sama dengan 1 per K paralel plus 1 per K3. Kita masukkan 1 per 1300 plus 1 per 400. Jadi, untuk K totalnya adalah 305,9 Newton per meter.